Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali bacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pembahasan besarnya masih dalam pembahasan solat. Dan kita sudah sampai ke bab yang ke-19 ya. Pada pekan lalu kita cuma membaca satu hadis karena kita menjelaskan satu tema yang sangat penting di dalam ilmu hadis, yaitu tentang hadis dhaif ya, berta'amul dengan hadis dhaif. Dan pada pekan lalu banyak para asatis dan juga pencinta ilmu yang hadir, sehingga kita cuma membaca satu hadis saja. Dan kali ini kita lanjutkan kembali bab yang ke-19. Bab yang ke-19 ini masih berbicara tentang solat ya. Sebelum ini kita banyak membaca sebelumnya hadis-hadis yang berkaitan tentang pakaian dalam solat ya. Jadi kita sebelum ini hadis-hadisnya bercerita tentang pakaian yang digunakan ketika solat. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membicarakan tentang tempat yang digunakan untuk solat. Kali ini babnya masih menceritakan tentang syarat sahnya solatnya. Bab yang menjelaskan tentang iza asaba, apabila mengenai, kena kalau bahasa kita ya. Saubul musalli, pakaian orang solat itu, apakah itu bajunya, apakah itu celananya, apakah itu penting apa saja, sarungnya atau apa yang melekat pada diri dia. Karena semua yang melekat pada diri orang yang solat, maka dia harus terjaga kesuciannya, baik badannya maupun pakaiannya maupun alas solatnya ya, sejadah dan lain-lain. Syaratnya dia sah jika di badan ya, di kulit-kulit kita ini suci, jika di pakaian suci, dan alas yang digunakan untuk solat juga suci. Maka semua yang melekat pada diri kita yang kita pakai dalam solat, termasuk selendang kita yang mungkin panjang, itu juga harus dijaga kesuciannya ya. Bukan hanya baju ataupun celana, apa saja yang melekat pada badan kita dijaga kesuciannya, karena itu menjadi syarat sah solat kita. Lalu di sini pembahasan yang dikemukakan oleh Imam Bukhari apa? Imam Bukhari menjelaskan apabila pakaian orang yang solat itu asaba imra'atahu iza sajada. Jadi dia solat lalu pakaiannya kena ke istrinya. Nanti di dalam hadis ini dikisahkan istri Rasulullah ketika itu dalam keadaan haid. Nah, apa hukumnya istri nanti haid lalu pakaian kita kena ke istri kita, masih sah atau tidak solatnya ya? Kalau kena ke najis yang aini, najis itu ada yang sifatnya hukmi, ada yang sifatnya aini. Aini itu bendanya, benda najis. Nah, ada juga yang dia sebenarnya bendanya bukan najis, nah, tapi dia disebut dengan najis hukmi. Nah, hadis yang akan kita baca adalah hadis 379. Haddatsana Musaddad an Khalid. Hadis ini didapati oleh Imam Bukhari dari Musaddad, dari Khalid. Qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani, mendapatkan hadis ini dari Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad. Ia mendapatkan hadis dari Abdullah bin Shaddad. Abdullah bin Shaddad mendapatkan hadis ini dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maimunah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah termasuk istri Rasulullah yang juga banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadis yang bersifat privasi bagi Rasulullah seperti mandi segala macam, itu banyak diriwayatkan salah satunya oleh istri Rasulullah Maimunah ini ya. Walaupun secara umum hadis-hadis yang bersifat privasi tentang mandi, tentang ini segala macam, itu memang istri-istri Rasulullah secara umum tentu lebih tahu, karena dia adalah orang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Maimunah bercerita, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, pernah salat, wa ana hizaahu, aku ada di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa memang rumah istri-istri Rasulullah itu ya tidak besar ya. Buktinya ya, Rasulullah salat, istrinya tertidur di sampingnya. Wa ana haidun, ketika itu saya dalam keadaan haid. Kata Sayyidah Maimunah, dia haid dan ketika itu Rasulullah salat di sampingnya. Wa rubbama, setiap kali Rasulullah SAW asabani saubuhu iza sajada, setiap kali Rasulullah sujud pakaiannya kena aku, kata Sayyidah Maimunah. Jadi kalau bisa kita bayangkan gimana ya, Sayyidah Maimunah tidur, lalu Rasulullah pakaiannya, karena mungkin rumah kecil ya wallahu alam, jadi karena di samping Rasulullah salat, di sampingnya istrinya sedang tidur, maka setiap kali sujud kena pakaian Rasulullah ini ke Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah yang sedang tidur tadi. Setiap kali dia sujud kena, setiap kali sujud kena. Qalat, ia mengatakan, wa kana yusalli alal khumrati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah. Khumrah itu seperti tikar kecil begitu ya. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa meskipun ya, perempuan haid itu tidak najis. Itu yang pertama perlu kita pahami ya. Memang darah haidnya najis, sehingga kita berhubungan ketika istri haid itu hukumnya haram. Fa'tazilun nisaa fil mahid, qul huwa azal fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ada, maaf, istilah darah yang keluar itu bisa menjadi penyebab penyakit kalau kita berhubungan dengan istri kita di saat dia lagi dalam keadaan haid. Nah, karena darah itu darah kotor, maka Islam sangat antisipatif sifatnya. Maka karena dia memudorotkan, diharamkan oleh Islam. Begitulah agama kita mengatur. Jadi agama kita ini ketika mengharamkan sesuatu, itu pasti ada alasan, ada hal mudarat yang ingin dihindari. Ketika mewajibkan sesuatu, itu biasanya ada hal baik yang ingin diraih. Jadi ketika agama mengharamkan berhubungan dengan istri yang lagi haid, karena memang ada hal yang tidak baik yang ingin dihindari di sana. Bukan sekedar melarang ini boleh tak boleh. Kenapa agama kita melarang kita minuman keras? Karena di minuman keras ada mudarat kalau kita minum. Dia bisa merusak akal dan bisa mendatangkan mudarat. Jadi semua yang Allah haramkan memang Allah ingin ada hal baik yang, ada hal buruk yang ingin dihindari dari kita. Jadi perempuan haid, posisi perempuan haid itu dia bukan najis. Tubuhnya, kulitnya tidak najis, darah haidnya memang najis. Jika pakaian kita mengenai darah haid istri kita, tentu saja bernajis. Tapi karena kulitnya, karena tubuhnya tidak menyebabkan itu bernajis. Nah, intinya itu boleh saja ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ini sebuah hadis penjelasan bahwa Nabi ketika sholat di rumahnya, sudah jelaskan rumah itu sempit, sehingga kalau Nabi sholat di kamarnya,
saat istri, apakah Sayyidah Maimunah, Sayyidah Aisyah atau yang lain tidur, itu Nabi cuma saat berdiri kemudian sujud itu cuma itu sisa lapangnya. Nah begitulah kira-kira luasnya rumah Nabi. Bukan rumah luas seperti kita yang satu kamar tuh luasnya mungkin 7x4 mungkin. Ini Nabi hanya bisa untuk orang sujud. Kan sujud itu kan bagian tempat sholat paling banyak kita pakai, paling panjang kita pakai. Itu pun saat Nabi sujud, pakaian yang melekat di badan istri beliau, kan perempuan itu biasa kalau pakainya kadang-kadang kayak model baju apa sih lapang-lapang, lalu ketika tidur itu sebagian melebar ke sisi-sisinya, sehingga pakaian yang melebar tadi itu kena oleh tangan Rasul, oleh kepala Rasul saat sujud. Bagaimana hukumnya? Itu sah, tidak membatalkan sholat. Meskipun saat itu istri Rasul sedang haid. Itu artinya Rasul dengan istrinya tidak sedang bersentuhan orang yang suci dengan najis, tapi bersentuhan dengan pakaian yang pakaian itu boleh jadi orang di dalamnya bernajis atau tidak. Kan tidak mesti setiap orang haid itu dia mengeluarkan darah kan? Boleh jadi betul mengeluarkan darah, cuma pakaian yang kena oleh Rasul itu belum tentu kena darah. Nah itu, paham kira-kira ya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan di depannya Sayyidah Maimunah. Maka kalau nanti bertemu dengan hadis-hadis penjelasan apakah suami bersentuhan dengan istri wuduknya batal, ini satu di antara penjelasan bahwa Nabi ketika sholat itu meskipun beliau menggeser badan istrinya, atau ketika kan wajar kalau orang tidur tuh kadang-kadang dia bolak-balik badan kan, yang tadinya posisinya agak jauh lalu dibalikkan badan sehingga dekat dengan tempat Rasul sujud. Kalau mau sujud kepala itu akan berada di atas badan, oleh Rasul geser dulu baru sujud. Nah ketika Rasul geser itu tangan beliau tidak langsung mengena kulit istrinya, tapi alas dari badan yaitu pakaian. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i istri bersentuhan dengan suami wuduknya batal. Penjelasannya diantaranya ini, bahwa Nabi ketika menggeser istri-istrinya dalam sholat itu tidak langsung ke kulit, tapi pakaian bersentuhan dengan tangan Nabi. Kemudian dalam masalah khumrah ini adalah biasanya kurma, daun-daun kurma itu dijaring, dibuat kayak kita kayak buat tikar tuh lah, dianyam, tapi dia kecil, sekedar penutup tangan dan wajah sehingga tidak kepanasan ketika panas di bawah terik matahari dari pasir yang menjadi alas masjid. Kan Nabi tidak punya karpet seperti kita, tapi pasir saja. Lalu supaya tidak kepanasan ke wajah dan tangan, dibuatlah khumrah itu. Hari ini mungkin contohnya kayak kita ada mungkin sajadah kecil-kecil itu, yang sajadah ukuran mungkin paling berapa? 10 kali 15 cm berapa itu? Yang kecil-kecil sekedar kepala itu. Mirip-mirip itulah khumrah itu. Nah, Nabi sholat di atas alas yang seperti itu. Nah, ini satu sisi bentuk alat. Sisi yang lain, kalau seandainya praktek kita hari ini, Bapak Ibu sholat nggak tahu di mana tempat, yang penting bisa sholat di atas tanah. Kita mungkin habis olahraga atau pergi ke pasar atau pergi ke ladang, kemana saja mau sholat, nggak punya karpet seperti ini, kita alas saja tanah yang tadinya terbuka yang mungkin lalu lalang orang, tapi yang jadi alas di atasnya ini suci, bagian yang dinempel ke kita itu suci, maka Bapak Ibu sah sholatnya. Kan boleh jadi kita Pak, lapangan itu kita kan nggak tahu tuh, kayak Idul Adha lah, Idul Fitri kan sering di lapangan tuh, kita mungkin di bawahnya dengan koran atau dengan sajadah, atau kalau masjid Jumatan orang luber keluar, banyak yang di luar, lalu nanti di alas mungkin dengan koran atau di alas dengan kain atau benda yang lain. Selama bagian atas yang langsung menempel dengan anggota sujud kita suci, bersih, meskipun di bawahnya itu mohon maaf mungkin orang pernah pipis di bawah itu, atau pernah kotoran binatang kering sehingga
nampak lagi bekas, selama bagian yang di atasnya bersih, yang langsung bersentuhan dengan kita suci, sah salat kita. Paham ya? Sama dengan sini, maka disebutkan ada masalah bolehnya kita tetap salat isyarah ila anna najasata idza kanat ainiyah qad tadur. Najis yang ainiyah boleh jadi membatalkan salat kita, tapi hukmiyah, tapi dia tertutup, tidak langsung mengena kepada kita, tidak menyebabkan salat kita batal atau tidak sah. Itu kira-kira pelajaran dari sini. Karena boleh jadi orang yang sholat seperti Nabi dengan istri seperti ini nggak ketemu lagi sekarang. Cuma kalau seandainya kita lihat praktek sholat kita di mana-mana tempat, kita alas selama yang kena dengan badan kita suci, sah sholat kita. Itu poin penting untuk praktek hari ini bagi kita. Baik, kita lanjut hadis berikut saya. Bab yang ke-20, babus salati alal hasir. Tadi khumrah, ini hasir. Kalau hasir itu kayak kita sejadah sekarang, dibuat lebih besar daripada badan kita. Sejadah kan lebih besar badan kita kan, itu sama besar kan. Nah itu maksudnya, apakah boleh sholat di atas, atau bagaimana hukumnya sholat kalau kita sholat di atas alas sholat yang dia menghampar seluas badan kita. Lalu Imam Bukhari membuat pernyataan, wa shalla Jabirun wa Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'idnya Abu Sa'id al-Khudri fi safinati qa'imah. Kata Imam Bukhari, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, kemudian sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri, ini dua sahabat Nabi yang banyak riwayatkan hadis, salat di atas kapal. Itu artinya di zaman Nabi sahabat sudah naik kapal, atau di masa peninggalan Nabi sahabat hidup itu, generasi sahabat mereka sudah naik kapal. Karena mereka ada yang ke Habasyah kan, Habasyah itu Ethiopia, Ethiopia itu Afrika, berarti mereka nyeberang dengan kapal. Wa qala al-Hasan, kata Hasan, qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqa'ida. Kata Imam Hasan, seandainya kita solat di atas pesawat, di atas kapal, jika berdiri itu tidak membuat kita pusing, membuat kita nanti mabuk dengan berdiri tadi, silahkan berdiri. Tapi kalau membuat kita mabuk, boleh duduk bila di atas kapal. Kapan? Kalau tidak memungkinkan berdiri. Artinya hukum asalnya berdiri, tapi ketika kondisi darurat tak memungkinkan berdiri, karena kapal tadi kan dia di atas kapal, di atas laut kan terombang-ambing. Apalagi kalau sempat dia melawan arus, itu kuat sekali itu. Itu bisa muntah-muntah orang di atas kapal. Ini kami kan, Nabi masih sempat dengan kapal haji. Saya 2004 akhir berangkat haji. Waktu itu wukufnya di pekan kedua bulan Januari 2005. Kita berangkat dari Mesir itu, dari Suez ke Jeddah itu mengikut arus, sehingga lempeng, lancar aja, gelombang gak kuat. Tapi begitu balik dari Jeddah ke Mesir, itu gelombang kuat, sehingga dalam pesawat itu goncangan terasa sekali. Kawan-kawan kita yang kita tengok kayak orangnya apa ya, orang bagak lah kita, orang jago kan, begitu sudah kena gelombang itu muntah juga rupanya. Wah. Jadi di kapal, sisi kapal itu banyak kawan yang wah gitu, keluar isi perut. Nah, kadang-kadang kondisi kita begitu. Bila tidak kondisi kita sulit berdiri, solat mesti berdiri. Oke. Kita masuk kepada hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Malik an Ishaq an Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lah fa akala minhu thumma qala qumu fali usalli lakum. Qala Anas fakumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis fanadahtuhu bima'id
Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatima wara'ah wal ajuzu min wara'ina. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma saraf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Abdullah, berasal dari gurunya Ishaq, dari gurunya Malik, dari Ishaq, dari gurunya lagi Abi Talha, berasal dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anna jaddatah, bahwa kakeknya daripada neneknya Anas ini namanya Mulaikah, mengajak Rasul untuk makan yang dibuat oleh Mulaikah tadi. Ya wajar, kadang-kadang kita ini senang kalau makan atau buat makanan, kita undang orang makan di rumah kita. Fa'akala minhu, Rasul makan. Jadi Rasul itu kalau diundang makan orang, beliau datang. Diundang acara walimahan, acara syukuran, beliau datang. Jadi kalau kita diundang orang, sunnahnya penuhi undangan. Sumakal, selesai Nabi tadi makan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang yang hadir untuk kumu, ya tegak lagi, ini dah masuk waktu salat, agar aku jadi imam untuk salat kalian, aku imami kalian salat. Kala Anas, maka kata Anas, wa qumtu ila hasirin lana. Anas kemudian pergi mencari tikar yang biasa dipakai untuk alas, untuk salat dan lain-lain. Tikar tadi sudah mulai agak menghitam. Ya wajar kalau barang-barang di rumah kita sudah lama itu dia warnanya berubah, memudar, menghitam dan segala macam. Mintu lima lubis, karena lamanya dipakai. Kan wajar kan Bapak Ibu ya, mukena kita, sarung kita, sajadah kita, tikar kita, itu wajar. Kalau makin lama warnanya nampak ada sisa seperti noda-noda, meskipun dia tidak kotor yang najis. Fanadhahtu bima, lalu yang hitam tadi aku perciki dengan air sehingga agak bersih sedikit. Faqama Rasulullah, lalu Rasul tegak salat. Wasafaftu wal yatima wara'ah, lalu aku tegak di saf salat ketika itu di belakang Nabi, dan anak yatim yang hadir juga di belakang Nabi. Wal ajuzu min wara'ina, sementara orang tua yang lemah, yang perempuan itu di belakang. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, saat itu Rasul salat bersama kami 2 rakaat. Tsumman saraf, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan rumah. Ini pelajaran pertama, salat di atas tikar itu boleh. Kayak kita sekarang, ya meskipun tanah itu kan suci, lalu kita nggak sholat langsung di atas tanah, tapi kita buat karpet, kita buat tikar, atau bentuk sajadah atau kain apa saja jadi alas, itu boleh. Dalilnya ini. Sehingga nanti jangan kira, kan kata Nabi, tanah itu suci bagi umatku sehingga bisa sholat di mana saja di bumi ini. Bukan berarti sholat langsung di atas tanah dan tak boleh kalau di alas. Ini satu dalilnya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan posisi saat salat jamaah. Bila ada imam, di belakangnya ada orang dewasa, lalu ada anak-anak, itu posisinya imam, orang dewasa, anak-anak, laki-laki. Di belakangnya baru perempuan. Ajus di sini adalah Mulaikah, nenek daripada Anas bin Malik yang ngundang makan tadi. Maka perempuan posisinya di belakang. Sehingga perempuan kalau seandainya dia di samping laki-laki, apalagi tidak ada hijab, itu makruh hukumnya sholat jamaah seperti itu. Seperti dulu Bapak Ibu mungkin lihat saat di Masjidil Haram, belum diatur saf tempat khusus laki-laki, khusus perempuan. Saya di 2004-2005 berangkat haji itu orang suami istri bisa sholat samping-sampingan. Itu masih bercampur. Kalau ada yang haji sekitar tahun 2000-an awal, itu masih ketemu suami istri sholat dampingan. Nanti samping sana tuh pokoknya campur laki-laki perempuan gitu, samping-sampingan. Itu masih ketemu. Kalau sekarang sudah dikotak-kotakkan, ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, enggak diperbolehkan campur. Nah,
Apabila terjadi ada jamaah kita laki-laki, anak-anak dan perempuan, perempuan belakang, anak-anak di belakang laki-laki. Itu tertib menempatkan shaf. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sempat pakaian kita kotor, sekedar kotor bukan najis, dia boleh dipakai untuk dibawa dalam solat. Karena syarat sah solat itu pakaian kita bersih dari najis, bukan tidak kotor. Apalagi kalau kita itu kadang-kadang kotornya karena debu. Letakkan di tempat yang bersih, tapi kan debu nggak bisa dihindari. Boleh jadi dari kipas angin atau memang dari luar berdebu, itu tetap hukumnya suci dan boleh dipakai untuk alas salat kita. Wallahu a'lam. Fadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal judul ini Imam Bukhari ada sisi lain mencantumkan perkataan Al-Hasan di situ, qa'iman ma lam tasyukka, ya. Dia artinya kalaupun mau sholat secara normal di dalam kapal, tentu saja opsi utamanya selagi masih bisa berdiri secara normal, maka berdirilah. Tapi kalau udah ada masyaqqah di sana, maka diperbolehkan untuk tidak berdiri, ya. Kalau masyaqqah, ya, salah satu dari asbab rukhsah, salah satu sebab adanya keringanan di dalam beribadah, yaitu masyaqqah. Sehingga ulama membuat sebuah kaidah al-masyaqqah tajlubut taisir. Satu kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan di dalam cara beribadah. Sehingga orang yang mestinya berdiri dalam solat karena ada masyaqqah, masyaqqah itu artinya kesulitan, maka itu menjadi sebab dia boleh melaksanakan solat secara duduk, ya. Dan tentu saja akan dikiaskan kepada masalah apapun yang membuat kita sulit untuk berdiri. Bisa jadi kondisi kita atau bisa jadi kondisi keadaan tempat kita solat, gitu, ya. Bisa jadi tempat kita solat itu sangat rendah sehingga kepala kita tidak berdiri tegak, maka berarti kita sudah mengalami masyaqqah, kesulitan. Atau kondisi tubuh kita yang kaki kita mungkin tidak mampu berdiri, itu juga kategorinya kita sudah mengalami masyaqqah. Begitu kita mengalami masyaqqah atau kesulitan, maka otomatis kita sudah bisa mendapatkan keringanan dalam beribadah. Dari sekian banyak asbab rukhsah, maka masyaqqah ini termasuk salah satu, ya. Ya. Kemudian di hadis ini juga Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa salat berjamaah itu untuk salat sunnah itu boleh berjamaah, gitu, ya. Nah, buktinya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah orang ini dan salatnya berjamaah pula. Nah, dan salat di sini dipahami salat sunnah. Ini dalil bahwa salat sunnah itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga di sini nggak dijelaskan salatnya salat apa, nggak dijelaskan ini ada tarawih, tak dijelaskan di situ adalah tahajud, sehingga kita pahami bahwa semua salat sunnah itu, maukah dia witir ataukah dia tahajud atau tarawih ataukah duha, itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Nah, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melaksanakannya bersama berjamaah. Ya. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kita baca langsung 2 hadis ini, ya. Wah, ini 4 hadis ini. Pertama, bab as-salati 'alal khumrati, salat di atas khumrah. Tadi khumrah sudah dijelaskan, alas kecil salat itu. Tadi ini dibuat lagi oleh Imam Bukhari dalam bab yang tersendiri, walaupun sudah disinggung dalam hadis-hadis sebelumnya. Nanti Imam Bukhari satu hadis kadang bisa diletakkan dalam banyak bab, karena di sini Imam Bukhari ingin jelaskan kepada kita satu hadis bisa menjadi dalil untuk banyak permasalahan.
Sehingga dalam Sahih Bukhari ini kita menemukan pengulangan-pengulangan hadis. Bukan berarti Imam Bukhari bertele-tele, itu lagi hadisnya. Tapi Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa satu hadis itu bisa difungsikan untuk banyak masalah hukum. Begitu maksudnya. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani. Ini sudah tadi hadisnya, tapi diulang lagi oleh Imam Bukhari. Nah, tadi Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam bab yang berbeda. Ya, bab yang hadis yang pertama tadi, judul yang dibuat di situ adalah menyentuh pakaian kena istri ketika sholat. Ya. Ini judulnya sholat di atas khamrah, sholat di atas alas. Gitu. Intinya Imam Bukhari ingin jelaskan kepada kita bahwa boleh sholat di atas alas. Nah, kalau yang tadi Imam Bukhari ingin jelaskan kepada kita, kalau kena istri lagi haid pakaian kita, tidak merusak sholat kita. Begitulah kurang lebih. An Abdullah bin Shaddad an Maimunah, dari Sayyidah Maimunah, qalat, ia menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrati. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah. Tadi khumrah sudah berkali-kali kita jelaskan, seperti alas kecil ya, untuk misalkan seperti kita di corona ini sering pakai alas sejadah yang itu cuma untuk bagian kecil saja kepala kita. Baik, kita sambung ke hadis berikutnya. Babus salati 'alal firashi wa shalla Anasun 'ala firashihi. Salat di atas firash. Firash ini tempat tidur. Nah, wa shalla Anasun 'ala firashihi. Imam Bukhari menukilkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salat di atas firashnya. Ini berarti Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari mengutip, meletakkannya dalam judul, berarti itulah pendapat Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari setuju bahwa salat di atas tempat tidur itu sah, karena ada sahabat yang melakukannya. Wa qala Anasun, dan berkata Anas, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasjudu ahaduna ala saubihi. Maka salah satu di antara kami sujud di atas pakaiannya. Sejadi pakaiannya menjulur, lalu sujud di atasnya, beralas dengan pakaian sendiri ya. Ini menunjukkan kebolehan. Hadis 382. Haddatsana Ismail. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya Ismail. Qala haddatsani Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah. Jadi Ismail mendapatkan hadis ini dari Malik. Malik mendapatkan hadis ini dari Abu Nadhr. Abu Nadhr adalah mantan budak Umar bin Ubaidillah. An Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mendapatkan hadis ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Iqalat, yang menceritakan, kuntu anamu, aku tidur, baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi kiblatihi, dua kakiku berada di kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah salat, kalau Rasulullah kaki Sayyidah Aisyah ini pas di hadapan Rasulullah salat, gitulah kurang lebih. Berarti tadi ceritanya Sayyidah Maimunah, ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Berarti dua-dua Rasulullah itu istrinya, rumahnya tidak ada yang besar, itulah kurang lebih. Sehingga lagi sholat pun ya begitulah, lagi sholat pun harus kadang tak seperti kita mungkin punya ruangan sholat khusus gitu ya. Nah, kuntu ana fa iza sajada ghamazani. Nah,
apabila dia sujud dia mengenaiku. Faqabattu rijlayya, maka aku menarik kakiku. Di sini wallahu a'lam tak dijelaskan apakah mengenai di sini apakah pakaiannya atau tangannya. Fa iza qama basattuhuma, kalau Rasulullah berdiri aku bentangkan kakiku lagi. Mungkin Rasulullah berdirinya lama, jadi Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah sujud ditariknya kakinya supaya jangan kena. Ketika Rasulullah nanti berdiri lagi sholatnya, diselonjorinya kakinya lagi, karena rumah kecil ya, rumah tidak besar. Nah, jadi terbayang kita bagaimana keadaannya ya. Kalau Rasulullah sujud, Sayyidah Aisyah terpaksa narik kakinya supaya jangan kena. Nah, tapi kalau Rasulullah nanti berdiri, kan kalau berdiri kan area yang terpakai tidak banyak, maka Sayyidah Aisyah menselonjorkan kakinya lagi. Begitulah bisa kita bayangkan ya bagaimana keadaannya. Qalat, jadi di sini di mana kenanya ke judul? Kenanya di judul Rasulullah berarti salat di atas tempat tidurnya. Buktinya Sayyidah Aisyah ketika itu sedang tidur dan Rasulullah pas salat di sampingnya. Nah, ini menunjukkan kebolehan salat di atas tempat tidur. Qalat wal buyutu yauma izin, rumah ketika itu laisa fiha masabih. Kata Sayyidah Aisyah menceritakan ketika itu rumah tidak ada penerangnya, keadaan gelap lah, tidak terang seperti kita jam berapapun bangun tidur tinggal celetek nanti langsung terang begitu ya. Ini kondisinya tidak seperti itu ya. Nah, kita baca lagi dua hadis lagi karena dia masih dalam satu bab. Haddatsana Yahya bin Bukair, Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mengatakan haddatsana Lais, mendapatkan hadis dari Lais, an Uqail dari Uqail, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, qala akhbarani Urwah. Syihab mendapatkan hadis dari Urwah, anna Aisyah, Urwah menceritakan bahwa Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, akhbarathu, menceritakan kepadanya. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan kepada Urwah, Urwah menceritakan kepada Ibnu Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wahya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wahya ini apa nih? Wahia nih ya, bukan wahia, di sini barisnya wahia pula. Wahia, dan sedangkan Sayyidah Aisyah ketika itu bainahu wa baina qiblah, posisi Sayyidah Aisyah antara Rasulullah dengan kiblat. Jadi pas di depan Rasulullah salat, itulah posisi Sayyidah Aisyah, sama seperti hadis yang di atas tadi posisinya. Ala firasyi ahlihi, Rasulullah salat di atas tempat tidur bersama dengan istrinya tadi. Nah, i'tiradal janazati, posisinya seperti jenazah. Begitulah posisi ya. Jadi Sayyidah Aisyah berarti melintang begitu, Rasulullah salat seperti Rasulullah. Sayyidah Aisyah tidur ya, digambarkan seperti orang salat jenazah jadinya. Kalau selonjor begini Rasulullah salat begitu, berarti posisinya enggak seperti jenazah, berarti begini posisinya. Ya, tentu saja ini karena rumah tidak besar ya. Kalau rumah besar sebaiknya tidak begitu ya. Berikutnya hadis, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf menceritakan haddatsana Lais, mendapatkan hadis dari Lais, an Yazid dari Iraq, an Urwah. Ini sama seperti tadi, ini hadisnya didapatkan hadis dari Urwah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, Nabi sedang salat, wa Aisyatu mu'taridatun, sedangkan Sayyidah Aisyah sedang posisinya berbaring, bainahu wa bainal kiblati, antara posisi Rasulullah sedang salat dengan kiblat.
Berarti depan Rasulullah solat itulah posisi Sayyidah Aisyah. Alal firashi, di atas tempat tidur. Allazi yanamani alaihi, yang mana Rasulullah dan Sayyidah Aisyah tidur di atas tempat tidur itu. Nah, jadi dari 3 hadis ini Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita, inilah dalil bahwa solat di atas alas tidur itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Alan, fadhal Syekh. Bismillah. Hadis ini sama seperti tadi, menggambarkan rumah Rasul itu kecil ya, tidak luas, tidak besar. Di rumah Maimunah juga begitu, rumahnya kecil, sederhana. Kalau Nabi sholat, ya sedikit saja space yang tersisa untuk sholat. Sehingga kalau ada yang punya istri 2, masing-masing rumahnya kecil, jangan berkecil hati. Rasul dah duluan begitu. Dan jangan takut kalau nanti punya istri banyak, rumahnya enggak terbuatkan, enggak bisa disediakan. Contoh Rasul gitu. Ini untuk yang mau istrinya lebih satu aja. Kalau yang satu aja boleh juga. Yang kedua, hadis ini menggambarkan bahwa Rasul kadang-kadang sampai sholat itu menggunakan dipan tempat mereka tidur bersama. Di hadis yang ketiga dibaca Hanafi itu, alladzi yanamani alaihi, Rasul dan Sayyidah Aisyah tidur di situ. Posisi tidur Sayyidah Aisyah gimana? Seperti orang, mohon maaf, jenazah yang disolatkan ketika kita imam posisi depan jenazah. Maka Rasul di tengah badan Sayyidah Aisyah tadi. Terbayang ya? Sayyidah Aisyah tidurnya kayak huruf T lah. Rasul tegak, Sayyidah Aisyah depan. Nah, ketika di depan tadi itu posisinya kan di arah kiblat, katanya masuk arah kiblat itu di arah tempat Nabi sujud. Sehingga kalau Nabi mau sujud itu digeser. Kalau tidak digeser akan sujud di atas badan Sayyidah Aisyah. Maka oleh Rasul digeser Sayyidah Aisyah tadi. Kalau sudah tahu Rasul menggeser, itu kakinya akan dirapatkan dia. Supaya apa? Kan ya wajar kalau tidur tuh kita lurus badan tuh kan agak repot tidur selalu begitu. Maka kaki kadang ditahan sehingga tidak selonjoran lepas nanti kena ke badan Rasul. Nah, Sayyidah Aisyah begitu. Kemudian saat Rasul menggeser itu kan nggak diceritakan apakah pakai alas atau kena langsung, itu nggak cerita. Apalagi ketika itu kata Sayyidah Aisyah, malam itu di rumah kami nggak ada lampu. Ya wajar kalau zaman dulu itu kalau ada lampu paling petromak, strongkeng gitu kan. Ya petromak itu paling yang nggak kuat orang sepanjang malam tuh punya lampu begitu. Sebagian ada juga, tapi tidak semua orang begitu. Maka ndak ada lampu, Sayyidah Aisyah digeser. Berarti kemungkinannya pakai alas atau tak pakai alas. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan di sini wa ta'aqqaba bihtimalil ha'il. Ada kemungkinan Nabi menggeser itu ada pembatas antara kulit Nabi dengan badan Sayyidah Aisyah, sehingga tidak menyebabkan Nabi menggeser tadi bermakna tidak batal wudu laki-laki suami dan istri kalau bersentuhan. Au bil khususiyah. Yang kedua kemungkinannya adalah kalau khusus Rasul dia nggak batal, tapi selain Rasul membatalkan wudu. Itu Ibnu Hajar menjelaskan dari hadis tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada nanti yang bertanya tentang apakah laki-laki dan perempuan dia batal wudu bersentuhan atau tidak, ini di antara hadis menjadi perdebatan ulama. Kata sebagian batal, kata sebagian tidak batal. Kenapa tak batal? Buktinya Nabi menggeser Sayyidah Aisyah dalam sholat, Nabi lanjut saja. Kata yang mengatakan batal, Nabi menggeser itu dengan alas. Paham ya? Jadi perbedaan ulama itu bukan karena tak mengambil dalil, tapi karena memahami dalil. Itu beda itu. Berdalil dengan memahami dalil. Sama menggunakan dalil, tapi pemahaman dalilnya nggak sama. Maka yang satu mengatakan batal, yang satu tidak. Dalilnya hadis ayat yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan juga bahwa boleh kalau kita sholat orang depan kita tidur, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang etikaf Ramadan tuh
Sebagian orang sudah pada siap sholat, yang sebagian masih tidur, nggak apa-apa, sah sholat begitu. Sayyidah Aisyah sudah mencontohkan begitu, nggak apa-apa, boleh sholat seperti itu. Kemudian boleh juga kalau rumah kita nggak pakai lampu, nggak apa-apa juga. Cuma jangan asal salah pegang aja, pegang-pegang, cari gula, rupanya tanah, cari pegang, rupanya lipan, ya. Jangan salah begitu aja, nggak salah, nggak ada lampu. Kamu mana tahu kan, ingin hidup seperti Rasul di zaman era milenial sekarang gitu. Kan orang-orang ini kan aneh-aneh karena sensasinya. Yang nggak dipikir orang dipikir sendiri gitu. Yang nggak dibuat orang dibuat sendiri. Sudah itu, yang dipahami lagi dari hadis ini adalah bahwa kesederhanaan Rasul dengan posisi sampai sholat di atas dipan tempat tidur. Kita kadang-kadang tidak hanya karena kesederhanaan, boleh jadi karena satu sakit, dua karena suasana atau suhu terlalu tinggi. Kayak kita kalau di Mesir dulu itu musim panas itu sampai 43 derajat Celcius kadang-kadang siang itu. Kalau dingin itu kadang-kadang sampai 5 derajat. Jadi nggak kuat kita di lantai, sehingga kita sholat di atas tempat yang tebal. Kondisi itu kadang-kadang membuat kita harus mencari solusi. Maka Rasul sudah memberikan pedoman sebelum itu terjadi dengan kita. Saya tambahkan lagi bahwa Ustaz Hanafi sudah bacakan 3 hadis tadi. Lalu tema Imam Bukhari 1, bahwa sholat di atas dipan itu atau di atas kasur yang membentang untuk tidur itu boleh. Ini mengajarkan kepada kita bahwa para ulama dalam memahami satu masalah, satu topik, satu tema, itu mereka mengumpulkan semua hadis yang cerita satu tema, baru membuat satu kesimpulan. Bukan ketemu satu hadis simpulkan, ketemu hadis simpulkan. Orang yang seperti itu yang sering terjadi, dia kontradiksi dengan dirinya. Hari ini boleh, besok makruh. Datang lagi hadis yang lain masih tema yang sama, boleh lagi. Besok lagi makruh lagi. Syekh Albani, karena beliau bukan hafiz hadis, karena beliau bukan seperti ulama dulu yang riwayatnya kuat seperti Imam Bukhari dan lain-lain, itu sering terjadi kontradiksi dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang. Sehingga Syekh Albani nggak perlu diadu dengan imam mazhab, adu dengan pendapat dia sendiri saja. Tinggal ditanya, mau ikut Syekh Albani yang hadis ini atau hadis yang itu gitu. Itu diantara kelemahan kalau kita tak punya kaidah ilmiah dan tak punya guru yang bersanad. Wallahu taala a'lam. Fadhal Ustaz Hasbullah. Ada Mau baca hadis berikutnya boleh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dari hadis tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Al-Nof. Ini di hadis yang babus salati alal hasir. Tadi dibaca itu ya. Nah, ini Imam Syekh Zakaria Al-Ansari di sini di hadis ini beliau mengambil juga fawaid, mengambil istimbat hukum dari hadis ini yaitu adalah ijabatud da'i walau li ghairi walimati ursin. Nah, jadi dari hadis ini ada faedah bahwa kita memenuhi undangan orang tidak mesti harus walimah. Nah, jadi di sini kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam da'at Rasulullah itu. Jadi Anas bin Malik anna jaddatahu. Jadi dari Anas bin Malik bahwa kakeknya Mulaika
uh, Ini. neneknya Jaddah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Jadi mengundang, memasak, buat masakan lalu kemudian mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam syarahnya mengatakan ijabatud da'i walau li ghairi walimati ursin wal aqlu min ta'amiha. Jadi boleh saja atau dianjurkan kita untuk apa? Untuk memenuhi undangan orang, untuk makan-makan, tidak mesti harus ada walimah, tapi bisa saja dia masak-masak mengundang. Ini yang terutama kalau lagi dapat nikmat, misalnya kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau dapat nikmat itu bagi-bagi, jangan bagi-bagi omongannya saja gitu, tapi bagi-bagi isinya. Dengan cara apa? Buat masak-masak, ajak kawan-kawan kan gitu. Nah itu kenapa? Karena memang it'amut ta'am itu termasuk diantara daripada kebiasaan yang baik. It'amut ta'am, jadi memberi makan, memberi minum. Nah, orang Arab itu salah satu kebiasaan baiknya itu mudah memberi minum. Kita duduk-duduk diambilkan air zam-zam. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dah kebiasaan yang baik tuh. Orang Arab, orang Mekah, Madinah di sekitar situ ya, itu mereka terbiasa tuh bawa bawa teh ke masjid. Habis sholat subuh nanti dihamparkan siapa yang duduk situ kasih minum teh. Jadi itu termasuk kebiasaan yang baik. Kemudian apa lagi di sini disebutkan? Wa shalatul jama'ati fin nafli wa fil buyuti. Nah, jadi dari hadis ini juga diambil kesimpulan bahwa ada sholat jamaah dalam sholat nafil. Jadi sholat jamaah untuk sholat sunat. Nah, jadi sah-sah saja. Artinya sholat jamaah dalam sholat sunat, maka boleh. Di sini kan begitu. Tsumma qala qumu fala usalli lakum. Qala Anasun fakumtu ila hasilil lana qad iswadda min tuli ma lubisa. Jadi di sini ada salat sunat berjamaah. Jadi sah tuh, boleh, dianjurkan salat sunat berjamaah. Wa fil buyuti, begitu juga dengan sholat di rumah dalam kondisi tertentu, terutama sholat sunat memang, karena sholat sunat itu dianjurkan di rumah, kecuali kalau sholat rawatib misalnya. Rawatib kan terlalu dekat dengan, artinya sholat qabliyah ba'diyah sebaiknya tetap di masjid, karena kita jauh rumahnya dari masjid. Beda dengan Nabi SAW yang rawatibnya juga di rumah. Kenapa? Karena beliau rumahnya sangat dekat dengan masjid. Nah, kemudian apa lagi di sini? Wa tanzifi makanil musalla wa tabridi. Ini dianjurkan untuk membersihkan tempat sholat. Wa qiyamu at-tifli ma'ar rajuli fi saffin. Jadi boleh. Dari hadis ini juga diambil kesimpulan bahwa boleh berdiri dalam satu shaf at-tifl. At-tifl ini anak-anak ya, anak-anak dan juga orang dewasa. Wasihhati salatil mumayyiz, sahnya salat mumayyiz. Orang yang sudah mumayyiz salatnya sah. Wa ta'khirin nisa, kemudian perempuan dibelakangkan. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa shaf perempuan itu di belakang. Wa annaha taqifu wahdaha idza lam yakun thamma imra'atun ukhra. Nah, enggak apa-apa dia berdiri sendiri di belakang kalau tidak ada perempuan yang lain. Dari hadis ini juga wa annal afdhala fi nafilatin nahari raka'atani kal-lail. Jadi diambil dari hadis ini annal afdal, bahwa yang afdal itu
fi nafilatin nahar, di salat sunat siang, nafilatin nahar rakaatani, 2 rakaat. Kalail, sama juga dengan malam. Nah, jadi ini agak khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, semua salat-salat sunat itu tetap 2 rakaat dianjurkan salam di siang hari, malam hari. Ini memang agak berbeda dengan mazhab Hanafi yang misalnya qabliyah zuhur itu 4 rakaat 1 salam. Nah, jadi kalau Hanafi itu qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam yang afdolnya. Nah, jadi qabliyahnya 4 rakaat 1 salam. Nah, kalau mazhab Syafi'i tetap dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu sama juga dengan sholat malam. Jadi sholat sunat baik dia di siang hari maupun di malam hari tetap afdolnya adalah 2 salam, 2 salam. Nah, ini di antara daripada fawaid atau hukum daripada hadis tersebut. Wallahu a'lam. Kita lanjut bab ke-23. Wa qala al-Hasan, kata Hasan, kana al-qaumu yasjuduna 'alal imamah wal qalansuwah wa yadahu fi kummih. Dulu para sahabat Nabi saat sujud itu mereka sujud dengan beralaskan imamah dan kopiah, kemudian tangan mereka di dalam lengan baju, dialaskan baju itu gitu. Kenapa? Karena ketika itu fi syiddatil har, panas betul saat kita sujud. Ya, namanya Masjid Nabi kan dia langsung dengan tanah, sehingga begitu suasana musim panas, cahaya panas masuk ke masjid, mengena lantai masjid, itu membuat dia panas. Sehingga kalau kondisi musim panas atau sangat panas, sahabat Nabi supaya tidak sakit nyeri karena panas di jidat atau di tangan, mereka tutupkan dengan imamah atau dengan kopiah, dan tangan ini dimasukkan ke dalam lengan, atau baju kalau agak luas sedikit dialaskan, baru di atasnya itu kita sujud. Paham masalahnya? Lalu kita baca hadisnya. Wa bihi ilaikal haddatsana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsani Ghalib bin al-Qattan an Bakr ibn Abdullah an Anis ibn Malik qal kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau ahaduna tarafa thawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Sahabat Nabi Anas bin Malik cerita, saat di zaman Nabi kami solat jamaah dengan Nabi. Lalu ketika kami salat jamaah dengan Nabi itu, ujung baju, ujung pakaian itu kami alaskan untuk mengalas tangan kami. Kenapa? Min syiddatil har, karena panas sekali ketika kita letakkan tangan kita di atas tempat sujud. Ini artinya pengaruhnya nanti bagaimana? Boleh tidak? Sah tidak? Kalau kita alaskan di tempat sujud kita, dan alasnya itu adalah pakaian yang bergerak bersama kita di dalam salat. Secara hukum fikih mazhab Syafi'i, bila kita beralaskan dengan pakaian yang nempel di badan, bergerak dengan gerakan badan, itu bisa batal salat. Nggak sah, nggak boleh beralaskan dengan itu. Sehingga kayak baju ini kita alaskan nggak boleh. Cuma di sini disebutkan syiddatil har, panas betul, nggak kuat kalau nggak dialas. Maka di zaman Nabi, kalau ada cerita bahwa sahabat Nabi itu jidatnya itu seperti lututnya onta. Kan kalau lutut onta itu karena sering bertekuk,
kan jadi kayak kaki kita yang pecah-pecah itu, kapalan. Kenapa kapalan itu terjadi? Karena sahabat Nabi menghadapi sujud itu nggak karpet seperti kita, langsung dengan pasir, yang pasir itu kalau musim panas itu kepanasan kepala. Maka terjadi begitu di zaman Nabi, sebagian sahabat itu wajar. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi khilaf di antara ulama, apa hukumnya kalau pakaian yang nempel di badan menghalangi anggota sujud yang 7 nempel dengan tempat sujud. Mana anggota sujud yang 7? Kepala. Ini wajib nempel. Kalau hidung sunnah. Yang kedua, tangan kanan. Ketiga, telapak kiri. 4, lutut kanan. 5, lutut kiri. 6, ujung kaki kanan. 7, ujung kaki kiri. 7 itu mesti nempel. Tapi tidak boleh nempel di atas pakaian yang kita pakai dalam sholat dan bergerak dengan gerakan sholat kita. Cuma kalau kita alas dari awal, contoh saya buka jubah saya lalu saya alaskan, itu nggak masalah. Atau saya pakai sorban tapi sorban saya alaskan, itu nggak masalah. Imamah saya buka saya alaskan, atau ada jaket saya alaskan, nggak masalah. Cuma kalau dia nempel di badan lalu di atas itu, dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Nah di sini ada ilahnya, yaitu syiddatul har, sangat panas. Wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Syiddatul har dan syiddatul barat itu sama-sama itu ya. Artinya sama-sama menyulitkan. Syiddatul har sangat panas. Syiddatul barat sangat dingin. Jadi sebenarnya walaupun nanti di sini kisahnya tentang melindungi tangan dan kepala dari panas, tapi kesulitan-kesulitan lain, masyaqqah-masyaqqah lain itu bisa dikiaskan di dalam masalah ini. Artinya memang jangan kita pahami bahwa hanya panas yang boleh, kondisi panas yang membolehkan kita untuk melindungi jidat ataupun memasukkan tangan ke lengan supaya jangan kena panas begitu ya. Keadaan apapun itu. Ini memahaminya supaya lebih luas ya. Begitu kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ini. Lalu kemudian di sini juga ya, Ibnu Hajar mengatakan wa fihi jawazul amal al-qalil fi shalah. Ya, dan kita pahami bahwa terlalu banyak perbuatan atau gerakan dalam solat itu dapat membatalkan solat. Nah, tapi sekedar untuk melindungi tangan, memasukkan tangan ke lengan, ini tidak dalam kategori bahwa kita bergerak banyak sehingga membatalkan solat. Apalagi itu kita membutuhkannya agar solat kita terjaga kekhusyukannya, maka itu tidak menjadi sebab sehingga sholat kita akan rusak gara-gara itu. Maka itu jadi masalah ya. Karena kita mungkin berpikir juga bagaimana, pasti ada gerakan yang akan kita lakukan di luar daripada gerakan asli daripada sholat itu. Maka gerakan-gerakan kecil yang tidak banyak, maka itu apalagi dia dibutuhkan untuk keberlangsungan sholat, maka itu diperbolehkan. Padahal Rasulullah. Baik, dalam hadis ini tadi sudah disinggung ya, terkait masalah penghalang daripada menyampaikan anggota sujud kita. Nah, anggota sujud itu ada 7 ya dalam mazhab Syafi'i. Dalam sebuah hadis disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk bersujud terhadap 7 a'zum, tulang. Nah itu 2 di kaki kita ya, di kaki itu harus rapat ketika sujud. Kemudian lutut, 2 lutut, 4 ya.
lalu kemudian 2 tangan, 6 kan, baru ini 1. Nah, jabhah ini itu, nah itu harus semuanya rapat. Maka oleh karena itu apakah betul-betul harus itu yang rapat, tidak boleh terhalang oleh pakaian sama sekali? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i memang demikian. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya ini kan peci nih, kita yang peci kan, makanya sebelum sujud tuh agak diginikan sedikit pecinya naik gitu. Jadi jangan peci kita ini menjadi apa namanya, penghalang gitu. Jadi penghalang ketika kita sujud. Karena kalau peci ini menghalang, seperti ini misalnya kan, menghalang dia tidak sampai, itu tidak sah sujudnya. Jadi harus agak naik dikit. Baru kemudian kita sujud dengan jidat kita. Tapi jangan digosok-gosokkan biar hitam kan gitu. Ya alami saja. Kalau dia mau menghitam tidak apa-apa. Nah itu makanya nah kalau di dalam hadis ini terkait dengan memasukkan tangannya ke dalam kum ini kan nih. Nih. Jadi kalau kita kepanasan sujud di apa namanya, kita gini kan misalnya. Kalau di sini kan enggak terjadi, kalau di padang pasir itu terjadi. Saya pernah sholat ketika di apa namanya, di Tanah Haram itu enggak sampai. Jadi mau pergi sholat berjamaah enggak sampai di Masjidil Haram. Jadi udah mau selesai sholat tuh, akhirnya lihat orang sholat depan toko-toko tuh, panas-panas. Ramadan waktu itu panasnya luar biasa. Jadi orang sholat depan toko, saya juga ikut. Ikut hamparkan sajadah. Sajadah tidak pula tebal, sajadah tipis kan. Itu berdiri di atas, pas ketika sujud luar biasa nih. Oh panasnya waktu menaruh telapak tangan tuh luar biasa panasnya. Akhirnya betul nak kawan, masuk kan. Itu jadi konteks hadis itu kita alami di sana gitu, panas luar biasa. Nah boleh nggak memasukkan? Nah dalam hadis ini kan memasukkan tuh. Nah apa namanya, memasukkan tangannya ke dalam kumbanya itu di apanya. Maka oleh karena itu di sini Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan apa? Wa ma dzukira dalilun liman jawwaza sujuda ala satirin min imamatin aw nahwiha. Ini kata Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa ini sebagai dalil bagi mereka yang membolehkan sujud terhadap adanya penghalang. Karena Syekh Zakaria Al-Ansari beliau mazhabnya Syafi'i. Syekh Zakaria Al-Ansari ini termasuk di antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, makomnya dekat dengan mazhab Syafi'i. Syekh Zakaria Al-Ansari ini ulama besar, kibar daripada mazhab Syafi'i. Umurnya panjang sampai 140 tahun kalau enggak salah. Ini ulama besar, beliau wali. Jadi beliau ini pernah dulu saya diceritakan oleh guru, beliau ini tidak bisa berdiri. Udah tua, 140 tahun umurnya. Jadi sakit lah, tidak bisa berdiri. Dah payah berdiri gitu. Tapi karomah beliau ini, entah di kitab mana adanya, pokoknya saya dengar guru. Anehnya beliau ini walaupun tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, baring aja. Tapi ketika masuk waktu sholat, nah setiap masuk waktu sholat beliau bisa berdiri, bisa ambil wudhu, kemudian bisa sholat berdiri. Habis itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi setiap waktu masuk waktu sholat bisa ambil wudhu, bisa berdiri sholat. Setelah sholat selesai lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, karomahnya luar biasa. Makomnya pun dekat dengan makom Imam Syafi'i. Nah, kata beliau di sini, wa ma dzukira dalilun liman jawwaza as-sujuda ala satirin min imamatin aw nahwiha.
Jadi tidak dipungkiri. Maka oleh karena itu kalaupun misalnya orang sujud terhalang oleh qalansuahnya, oleh pecinya, itu masih ada pendapat yang mengatakan boleh. Artinya tidak, artinya tetap sah tuh. Tapi karena mazhab Syafi'i tidak mazhab Syafi'i kan tidak membolehkan. Wasyafi'i mana'a dzalik. Jadi di sini ada khilaf dalam masalah itu. Kenapa dianjurkan membuka? Artinya tidak ada penghalang. Jadi pertama kita tahu di sini bahwa itu ada khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang ketika kita sujud sebaiknya jidat terbuka, tidak ada yang menjadi penghalang sama sekali. Tapi kalau andaikan turun dia menghalangi, ya mau gimana lagi? Itu masih ada pendapat yang membolehkan. Ini kalau kita belajar khilaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i sebaiknya terbuka dalam kondisi normal. Tapi kalau hadis ini kan berbicara tentang kepanasan atau kedinginan. Kalau di Arab kalau musim dingin tuh badan kita ada kayak kebungkus aja gitu semuanya. Pakai jaket tebal-tebal, habis itu kepala dikasih pokoknya macam dibungkus lah sudah, nggak dikasih topi, habis itu dikasih serban. Pokoknya kalau pergi sholat subuh tuh macam nggak nampak, cuman mata dua aja nampak lagi. Itu kalau pergi sholat subuh kalau musim dingin, karena memang luar biasa dinginnya. Di sini disebutkan bahwa di antara tujuan daripada membukanya apa? Li'annal qasda minas sujudi at-tadhallul. Jadi tujuan daripada sujud itu tadhallul, merendahkan diri kita. Maka bagaimana jidat kita wa tamamuhu bi kashfil jabhah, dan sempurnanya kerendahan itu adalah ketika jabhahnya, jidatnya dibuka. Maka di situ dianjurkan untuk membuka. Wallahu a'lam. Baik. Cukup kan? Saya baca bab 24, babus salati fin ni'al. Bab yang menjelaskan solat dengan memakai sendal, alas kaki, boleh jadi sepatu. Ini kenapa di bab Bukhari? Karena sebelum sudah dijelaskan kalau kita solat sebagian anggota badan tertutup oleh pakaian pelengkap di badan. Wabihi ilahi qal haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi qala na'am. Ini ditanya kepada sahabat Anas bin Malik, apakah Nabi itu sholat memakai sendal? Kata Anas, iya. Imam Ibnu Hajar mengomentari, ini hadis ini cerita Nabi sholat pakai sendal pertama adalah selama keduanya sendal tidak ada najis. Karena syarat sah sholat itu mesti suci. Pakaian yang dihitung pakaian itu semua yang nempel di badan, di luar badan kita. Yang kedua, kenapa Nabi sholat pakai sendal itu? Minar rukhas, termasuk rukhsah. Sebab musafir, karena Fathu Makkah, dari Madinah ke Makkah kan jauh. Kemudian ya namanya Nabi kita nggak di rumah kita, otomatis kondisi nggak normal kan, sehingga Nabi sholat pakai sendal dalam perjalanan. Maka kalau ketemu hadis begini tidak kita baca penjelasan ulama, bisa-bisa orang menyimpulkan sholat pakai sendal itu sunnah. Kenapa? Nabi sholat pakai sendal. Kira-kira kalau ada orang sholat pakai sepatu, pakai sendal Masjid An-Nur, security kira-kira tinggal diam atau gimana? Atau di masjid kita yang lain sholat pakai sepatu, pakai sendal, boleh nggak Bapak Ibu? Di masjid kita orang pakai sepatu, pakai sendal, kan sunnah Nabi nih. Ditanya, Nabi sholat pakai sendal nggak? Iya. Berarti
Sholat pakai sendal itu dilakukan Nabi. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, satu, kalau sendalnya nggak ada najis, alas kaki nggak ada najis. Yang kedua, rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Artinya hukum asal nggak pakai sendal. Ketika pakai sendal karena musafir, ribet, sulit, panas, dingin, seperti tadi. Kan tadi disebutkan sangat panas, maka dialas. Sudah itu yang ketiga, tempat sujudnya itu tanah, bukan karpet. Di kita karpet, ya sebagian ada juga yang diinjak pakai sendal sepatu, tapi karpet masjid nggak ada yang dibolehkan gitu. Maka nanti hati-hati, jangan gara-gara menyangka atau kepedean ahlu sunnah, ustadz sunnah, santri sunnah, orang sunnah mungkin, pokoknya sunnah-sunnah lah. Ini kan Nabi sholat pakai sendal sunnah, enggak. Sunnah itu kejadian ini minimal ada 3 kaidnya. Satu, enggak ada najis. Yang kedua, keringanan. Yang ketiga, di atas tanah. Lalu bagaimana kalau ada hadis bahwa disuruh kita sholat pakai sendal oleh Nabi? Itu kalau kejadiannya untuk membedakan antara cara ibadah kita dengan Yahudi. Sekarang nggak perlu itu lagi. Di zaman Nabi perlu identitas itu, menjelaskan mana cara sholat orang Muslim, mana yang bukan Muslim. Hari ini nggak perlu gitu lagi. Sehingga jangan cari-cari alasan. Kalau saya sering bilang jangan akal-akalan, tapi pakailah argumentasi yang relevan dengan apa yang mesti kita buat dalam beragama. Jadi ini perlu dipahami, jangan terlalu mudah mengatakan gara-gara Nabi membuat dia jadi sunnah. Ada penjelasan lanjut. Siapa yang menjelaskan terbaik tentang hadis? Ulama yang paham hadis. Makanya mohon maaf, di mem hari ini kadang ayat Quran maksudnya lain, tapi dijadikan alat untuk framing yang lain. Bahkan ada yang sampai kurang ajar. Kalau ulama Wahabi nggak akan buat bid'ah. Nabi kalau buat bid'ah pun dilarang. Seakan-akan Nabi bisa buat bid'ah, ulama Wahabi nggak bisa buat bid'ah. Itu statementnya begitu maknanya. Sudah itu seakan-akan ulama Wahabi nggak ada yang salah, Nabi bisa salah. Itu hebat nggak tuh? Kurang ajar kalau gitu. Nggak beradab yang seperti itu. Makanya mudah-mudahan orang seperti ini segera dapat hidayah. Allah yahdik. Karena terlalu keras hatinya, sehingga kepada Nabi juga tengok. Orang tua Nabi dituduh masuk neraka, menyebut Sayyidina pada Nabi disebut tidak boleh, keturunan Nabi tidak diakui. Itu baru hal yang 3 ini saja. Andaikan nanti mereka bertemu dengan hakikatnya, entah bagaimana berhadapan dengan Nabi nanti. Dan ketika butuh syafaat Nabi, entah bagaimana cara minta syafaatnya dengan Nabi di akhirat nanti. Oleh karena itu, semoga kita dibukakan hati oleh Allah untuk terus menemukan jalan-jalan hidayah, sehingga kita berada dalam hidayah dalam hidup insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhal. Baik, tidak ada ta'liq lagi, tambahan lagi. Sekarang kita sebelum tutup, ada teman-teman yang ingin diskusi. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada kita sudahi majelis. Silakan, mungkin ada yang dijelaskan tadi menjadi iskal bagi antum, ataupun ada hal-hal lain yang ingin didiskusikan. Kalau bisa direspon nanti direspon, kalau tidak nanti utang itu ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Baik, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.